Ternyata ngeri juga ya, lihat action saya pura-pura marah. Ngeri. Sudah, cukup. Salah satu alasan mengapa pacar saya mau saya nikahi, karena saya orang yang penyabar, tidak mudah marah. Dulu, sekarang apa itu kemarahan? Kemarahan menurut American Psychological Association menurut American Psychological Association, kemarahan adalah suatu ekspresi emosi manusia yang sangat wajar. Kemarahan muncul karena keadaan tidak sama seperti pada harapan dan kebutuhan. Ketika ada gap di antara keduanya, maka emosi kita memuncak. Manusia, menurut Abraham Maslow, memiliki tingkat-tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan yang sifatnya fisik. Entah itu kebutuhan makan, kebutuhan beristirahat, kebutuhan untuk sumber-sumber pokok seperti air dan bernafas, kesehatan, tapi juga kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan yang lebih tinggi peringkatnya, yaitu kebutuhan psikologis, yaitu seperti kebutuhan untuk merasa dicintai, kebutuhan untuk merasa dihargai, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk beraktualisasi diri. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan tadi tidak terpenuhi, maka kemarahan terjadi, dan pemicunya bisa jadi merupakan faktor intern, yaitu dari dalam orang itu sendiri, atau faktor ekstern, yaitu di luar orang itu. Seperti yang hari ini kita baca di dalam Yunus pasal 4 ayat 1-11, demikian saya bacakan untuk Anda sekalian. Ketika Allah mengampuni perbuatan orang-orang Niniwe, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi, sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Lalu Yunus keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Maka rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu firman Allah,
engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam semalam dan binasa dalam satu malam juga. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang sangat banyak. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagialah kita sekalian yang bersama-sama merenungkan dan hidup di dalamnya. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kota Niniwe bukanlah kota yang wajar, sebab kota Niniwe adalah kota tempatnya orang-orang brengsek, tempatnya orang-orang tidak genah. Niniwe merupakan bagian dari negara Babel, yaitu musuh bebuyutan dari orang Israel. Sudah dari generasi ke generasi mereka itu menindas orang Israel, suka menjahili orang Israel. Tapi pertanyaannya, bagi Tuhan, kenapa mereka berbuat demikian? Tuhan tahu bahwa itu bukan salahnya. Kejahatan mereka terjadi karena mereka butuh dipandu untuk memperoleh hidup yang benar, dikenalkan dengan cara yang baik. Maka untuk itulah Yunus diutus oleh Tuhan untuk memberitahu bahwa mereka harus bertobat dari perbuatannya yang jahat. Sebab Tuhan lebih suka pertobatan orang-orang yang berdosa daripada memusnahkannya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita juga jengkel ya, ketemu orang yang nyebelin banget. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah kita juga termasuk bagian dari orang yang seringkali juga nyebelin di situasi yang lain, dalam kesempatan yang berbeda, bagi orang yang berbeda juga. Nah, ibu bapak saudara sekalian, oleh karena itu Tuhan ingin meminta kepada orang Israel, kepada Yunus, kepada Anda dan saya, sebelum engkau melampiaskan kejengkelanmu, lihat dulu siapa dirimu. Bukankah engkau juga adalah orang yang layak untuk menerima kemarahan karena engkau adalah orang yang nyebelin? Nah, maka firman hari ini mengajak pada kita, ketika kita suatu saat mengalami tekanan-tekanan emosional yang membangkitkan kemarahan, firman hari ini mengajak pada kita untuk bertanya, layakkah engkau marah? Menurut jurnal psikologi yang tadi kita lihat, kemarahan ada 3 macam, yaitu kemarahan yang diekspresikan, dimunculkan dengan kata-kata kasar, seperti halnya yang diekspresikan oleh Yunus dalam bacaan hari ini. Ungkapan ini biasanya muncul spontan, tanpa sempat kita berpikir. Lah bagaimana mungkin Pak wong emosi kok berpikir? Kita merasa disepelekan. Nah, bisa saja kita merasa marah karena saya ini orang tua, kamu yang muda tidak menghargai saya. Atau kita merasa bahwa saya ini atasan, saya ini bos, kamu karyawan, harus menghargai saya. Jadi bos tidak pernah salah. Nah, itu yang mungkin memicu kemarahan kita secara eksternal dan kita ungkapkan dalam ledakan-ledakan. Yang kedua adalah kemarahan yang hanya dipendam dalam hati. Dan mungkin ini membuat Anda menjadi menangis pilu, ataupun juga Anda biasanya mutung, meninggalkan tempat, lari, dan lain sebagainya. Nah, firman hari ini berkata kepada kita, Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Tuhan mengajak kita untuk mengekspresikan kemarahan kita dalam wujud cara yang ketiga, yaitu cara yang asertif. Yaitu cara di mana kita mengkomunikasikan apa yang membuat kita marah. Mengungkapkan perasaan kita, berpikir, membuat kita memiliki kesempatan untuk berpikir sebelum melampiaskan emosi dengan amarah kita.
ketika kesempatan untuk melampiaskan kata-kata kasar ini sudah kelewat, maka biasanya otak bisa berpikir jernih. Di situ kita diajak untuk mengungkapkan alasan mengapa kita marah dengan cara yang lebih bijaksana, dengan cara yang lebih santun. Contohnya, ketika saya merasa bahwa kebutuhan mendasar saya tidak terpenuhi, harkat diri saya dilanggar, maka saya bisa berkata, saya sangat sedih, saya sangat kecewa, saya sangat menyesal, saya sangat sedih melihat perlakuan Anda pada saya. Itu adalah cara untuk mengungkapkan kemarahan dengan cara yang bijaksana. Jadi, caranya adalah Anda harus berkata, mulai dengan kata, saya merasa sedih, saya merasa marah. Jangan langsung ngomong, itu tidak akan membawa manfaat apa-apa, malah membuat situasi menjadi runyam. Jadi, tips hari ini adalah ketika kita memiliki keberatan-keberatan, memiliki perasaan di mana kebutuhan dasar kita dikorbankan, harga diri kita dikorbankan oleh orang lain, maka kita bisa berkata, saya sungguh amat sedih. Sangat disayangkan, mengapa Anda berkata demikian pada saya? Seperti yang Tuhan teladankan dalam percakapan Tuhan dengan Yunus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita dapat mengelola kemarahan kita dengan lebih bijaksana. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat mengelola hidup kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hidup yang lebih bijaksana, hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih padang. Tuhan, memang hari-hari ini terasa menyesakkan, kebutuhan-kebutuhan dasar kami sangat mendesak, sedangkan kesempatan-kesempatan tetap sama mepetnya. Tetapi melalui renungan hari ini, Tuhan telah memberikan kami cara, jalan keluar untuk dapat membuka pintu kesempatan dengan lebih lebar dan mengelola kemarahan dengan penuh bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Tuhan memberkati.